Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli alayya amma ba'd. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah mudah-mudahan malam ini malam yang Allah sukai. Mudah-mudahan malam ini Allah kabulkan doa-doa kita yang baik-baik. Mudah-mudahan malam hari ini juga malam yang diangkatnya penyakit lahir dan batin kita. Dan semoga malam ini juga malam di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar dari setiap permasalahan hidup kita, sahabatku. Saya percaya dan yakin sahabat-sahabat semua kita diberikan kesulitan, musibah, ujian dalam kehidupan sekarang ini, yang ringan, yang sedang, ada yang berat. Nah, semakin berat ujiannya, maka insya Allah semakin besar hadiah yang Allah sediakan untuk yang lulus dalam ujian tersebut. Kalau yang ringan-ringan ujiannya, ya hadiahnya pasti yang ringan pula, sahabat. Oke, terus bagaimana supaya kita lulus dalam ujian? Yang pertama tentunya pendekatan kepada yang memiliki dan menyiapkan ujian itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjutkan, undang sama teman-teman sahabat-sahabat semuanya ke live ini. Insya Allah mudah-mudahan menjadi amal kebaikan, royalti pahalanya mengalir kepada kita semua yang terlibat dalam penyebar luasan daripada syiar ini. Dan kita sambil bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW, kita berharap dengan sholawat kita ini Allah limpahkan karunia perlindungan untuk seluruh bangsa Indonesia ini, perlindungan untuk seluruh umat Rasulullah SAW dimanapun berada, yang sedang terzalimi, yang sedang sakit, yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan sholawat kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan dan keselamatan serta perlindungan dari Allah yang Maha Pelindung. Satu-satunya yang Maha Melindungi hanya Allah Subhanahu wa taala. Yakin, saya yakinnya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa ghalli,
asyraqal badru alaina fatafat minul buduru misla husnik ma ra'aina qatu ya wajah sururi ya habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Mobil kita, sahabat-sahabat, bawa sholawat terus, insya Allah beda dengan mobil yang tidak dibawa sholawat. Rumah yang selalu dikumandangkan sholawat pasti beda dengan yang tidak dikumandangkan sholawat. Rumah dan kantor, kemudian kendaraan kita yang dibacakan terus sholawat dan mendakwakan sholawat, maka akan disukai oleh Allah dan para malaikat mengerubuni di kita. Kemudian malaikat selalu mendampingi kita, siapapun yang terus bersolawat kepada Rasulullah SAW. Sebaliknya, rumah, kendaraan, kantor, toko, tempat dagang yang tidak pernah dibacakan sholawat, tidak pernah diputarkan sholawat, bukan malaikat dan Allah yang suka, bukan Rasulullah yang suka, tapi para setan, iblis, jin itu suka terhadap kendaraan, rumah, kantor, toko yang tidak dibacakan sholawat. Bahkan di situ terus diputarkan lagu-lagu, nyanyi-nyanyian yang tidak ada kaitannya dengan Allah dan Rasulnya, tidak ada kaitan dengan iman kita. Ketika didengarkan tidak ada meningkatkan keimanan, justru menurunkan keimanan. Siapapun yang masuk ke rumah tersebut, siapapun yang masuk ke mobil kita, maka sehendaknya kita membuat kita yang mendengarnya, membuat orang yang ikut dan masuk ke dalam kantor kita, ke dalam toko kita, ke dalam kendaraan kita, jadi ingat kepada Allah, dari cinta kepada Rasulullah, jadi ingat kepada akhirat. Itulah sebaik-baiknya rumah, toko, kendaraan, dan kantor. Ya, insya Allah kita siap semuanya untuk mengumandangkan sholawat di mana saja berada, sahabatku. Dan kendaraan, rumah yang senantiasa dibacakan sholawat itu akan nampak bercahaya di penduduk langit, sahabatku. Dan jangankan sama penduduk langit, sahabat, oleh orang biasa saja, kendaraan ataupun rumah, kantor, toko, warung, ya, yang senantiasa dibacakan sholawat, entah kenapa hatinya itu akan Allah gerakan senang dan suka dan berkarisma, sahabatku. Itu udah janji Allah. Itu luar biasa, sahabat. Kalau yuk kita buktikan, yuk kita benar-benar amalkan sholawat ini dimanapun berada, insya Allah. Sahabatku yang dimuliakan Subhanahu wa ta'ala, pada saat pada malam hari ini kita mengkaji diri kita, mengkaji diri, karena ngaji itu gak usah jauh-jauh. Ngaji itu ngaji diri kita ini siapa, kemudian kita ini sedang apa, digerakkan oleh siapa, ya. Maka kita akan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang tidak pernah merenungkan kita ini dari apa, dan sehina apa kita ini, maka orang tersebut pasti akan merasa dirinya hebat, sombong, meremehkan orang, merendahkan orang. Kenapa? Merasa dirinya hebat, padahal awal mulanya, asal muasalnya, wah,
tidak ada harganya cairan yang sangat hina, tidak ada harganya sekecrit doang. Masya Allah, kenapa kok udah jadi sebesar ini? Sombong. Kemana-mana bawa kotoran kita ini. Gak percaya, coba sobek. Lambung kita isinya apa? Perut kita isinya apa? Di sini emasnya banyak, kendaraan yang dipakainya mewah. Bayangkan, saldonya banyak di tabungannya, sawahnya lega, ya. Padahal dirinya, kalau keimanannya nggak punya, akhlaknya busuk, maka semua itu tidak ada harganya. Lihat diri kita, tunduk ke bawah, lihat di perut kita, bayangkan perut kita apa yang selalu dimakan. Ketika kita makan nasi, ketika kita makan daging yang mahal-mahal kita makan, bayangkan udah 2 hari 3 hari di dalam perut, kira-kira jadi apa dia, warnanya seperti apa? Ada enggak yang suka? Enggak ada yang suka, sahabat. Meskipun anak Anda cintanya luar biasa kepada Anda, meskipun istri Anda cintanya luar biasa kepada Anda, meskipun suami Anda cintanya luar biasa kepada Anda, andai kata tahu dan paham serta sadar siapa yang dicintainya, yakni yang awalnya setetes air yang hina dina, kemana-mana di perutnya bawa kotoran yang sangat bau busuk, tidak ada harganya, dan akhirnya nanti akan menjadi santapan cacing tanah, maka kita pasti akan mencintai seseorang karena kita disuruh oleh Allah. Kita akan mencintai istri kita, mencintai suami kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kemuliaan akhlaknya, bukan kecantikan dan ketampanan wajahnya. Karena kalau kecintaan karena ketampanan, kecantikan wajahnya, kebanyaknya hartanya, ketika tidak punya apa-apa, maka langsung teringat, di perutnya busuk, dalamnya kotoran semua, yang dikeluarkan cairan kotor semua, keluar dari sini kotoran, keluar dari mata kotoran, keluar dari telinga kotoran, keluar dari air liurnya kotoran, keluar dari belakang kotoran. Apa yang disombongkan? Maka kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Allah tidak melihat hartamu, tidak melihat wajahmu, tidak melihat bentuk rupamu, tapi Allah melihat adalah apanya? Qulubikum. Allah melihat kulub, Allah melihat hati kalian, kata Allah. Dan wa amalikum, dan melihat amal kalian. Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kalian, kata Allah, adalah siapa yang paling bertakwa di antara kalian. Untuk apa cantik, untuk apa tampan kalau nggak takwa? Untuk apa cantik, untuk apa kaya, untuk apa tampan kalau tidak beriman dan berakhlak mulia? Allahu Akbar. Jadi kita lihat sekarang diri kita. Siapa diri kita? Pantaskah kita untuk membangga-banggakan diri hanya karena harta, hanya karena kendaraan yang bagus? Enggak, sahabatku. Mulai saat ini, maka sehat. Bagaimana sehat kita? Membuat kita semakin disukai sama Allah. Kita sakit, gimana sakit kita supaya kita disukai sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak punya uang, gimana pada saat kita nggak punya uang tetap disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita banyak uang, kita bagaimana saat banyak uang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak punya jabatan, bagaimana kejelataan kita sebagai rakyat yang jelata ini supaya disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita punya jabatan, bagaimana punya jabatan kita, dengan jabatan itu Allah semakin suka kepada kita. Insya Allah tidak ada yang rugi bagi orang yang tahu dan yakin terhadap wabil akhiratihum yuqinun.
bahwa dari hidup di dunia ini ada kehidupan yang abadan abada, yang selanjutnya, yang ketika di dunia ini belum selesai permasalahan, perhitungan belum selesai, ada yang kita zalimi, belum pernah dia membalas kepada kita, kemudian nanti di akhirat akan meminta balasan kepada Allah. Ya Allah, di dunia saya pernah dizalimi oleh si fulan, maka sekarang saya akan pingin membalas di sini. Silakan, kata Allah. Karena tempatnya di akhirat ini tempat saling balas membalas, perhitungannya ada di sana. Yang maling hak orang lain, yang ngambil hak orang lain di dunia belum terhitung, belum teradili. Tapi di sana nanti tidak akan pernah dizalimi sama siapapun. Kamu pernah dizalimi, pernah diambil hak kamu, belum dibayar, pernah berhutang dulu, belum dibayar, belum, ambil sekarang, tagih kepada dia. Ditagih kita, sahabatku, oleh orang yang kita punya hutang kepadanya. Di dunia ini kita bisa lupa, di dunia ini kita bisa pura-pura lupa, di dunia ini kita bisa pura-pura hebat, bisa pura-pura jadi orang yang alim. Tapi di akhirat kelak, orang yang kita zalimi, yang kita sakiti, yang kita hianati, yang kita dustai, yang kita bohongi, dan kita sakiti, nanti akan minta di hadapan Allah keadilan. Itulah kemahaadilan Allah. Andai kata Allah tidak adil, Allah pasti tidak akan menciptakan akhirat, sahabat. Tidak akan menciptakan surga dan neraka, tidak akan menciptakan azab kubur dan nikmat kubur. Kalau Allah tidak adil, maka Allah hanya menciptakan dunia ini saja. Maka yang taat tidak ada bedanya dengan orang yang maksiat. Orang yang dizalimi tidak ada bedanya dengan orang yang dizalimi, yang menzalimi, tidak ada bedanya. Kalau misalkan Allah tidak adil, niscaya tidak akan ada surga dan neraka, niscaya tidak akan ada akhirat, niscaya tidak ada perhitungan, tidak ada penghisaban nanti di yaumil hisab, sahabatku. Karena Allah al-adlu, Allah yang maha adil, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan membiarkan orang yang sabar di dunia ini sia-siakan di akhirat kelak. Tidak akan. Jangankan di akhirat, orang yang sabar di dunianya akan bersama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang dizalimi di dunianya saja sudah diagungkan, dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang dizalimi akan betul-betul, kalau doa akan lebih diijabah dibandingkan orang yang zalim. Jadi sahabatku yang dimuliakan Allah, jangan kecil hati. Orang yang sedang sakit, dalam sakitnya dia ikhtiar, dia bersabar, dia berdoa, maka dalam sakitnya dia bermunajat, lebih didengar sama Allah ketika kita sedang sakit dibandingkan kita sedang sehat. Kenapa? Karena diri kita kalau sehat itu doanya asal-asalan kebanyakannya. Kalau sedang sakit doanya serius. Doa kalau sedang sakit itu persis contohnya kayak orang sedang minjem uang, khusyuk, serius, mengemis, merendahkan diri, kemudian sambil nangis-nangis. Coba lihat orang yang sedang minjem uang, ya, mengemis, nangis-nangis, suaranya lemah lembut, ingin dikasihani. Tapi kalau sedang sehat, doanya asal-asalan. Maka Allah, jangan salahkan Allah. Andai kata kita kok sering banget sakit ya saya ini, kenapa sih? Jangan nyalahin kenapa sih. Bisa jadi Allah melihat, wahai hambaku, aku rindu engkau doa saat nangis. Dan itu tidak akan kamu lakukan, dan akan kamu lakukan ketika kamu sedang sehat, banyak uang, kemudian dipuji orang, enak hidupmu. Kamu tidak akan pernah saya lihat kamu kemudian doa sambil menangis, sambil begitu khusyuknya. Nggak pernah saya lihat pada saat kamu sedang sehat. Tapi pada saat kamu sedang sakit, aku lihat kamu luar biasa, sambil nangis kamu malam-malam yang
pada saat sehat, malam-malam boro-boro qiyamul lail, boro-boro sholat tahajud, kamu ngorok. Tapi begitu kamu dikasih sakit, bangun tengah malam, wudhu tengah malam, berdoa, berzikir tengah malam, kemudian meminta kepadaku sambil menangis dalam kegelapan malam, tidak ada yang melihat. Itu aku rindu seperti itu tuh. Allahu Akbar. Maka mudah-mudahan kita, mumpung ada yang sedang sehat sekarang, ayo kita doanya sambil menangis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kita sedang butuh uang, sedang mau minjem uang, begitu khusyuknya kita. Kita terapkan kepada Allah. Kita sedang mengemis kepada Allah. Sholatnya kita, yuk kita belajar khusyuk. Kita ini sedang belajar khusyuk, sedang latihan khusyuk. Entah khusyuk atau enggak, biarkan Allah yang menilai kita. Kemudian doa sehusyuk mungkin, lu bener-bener sungguh-sungguh mengemis, betul-betul kita nggak punya daya di hadapan Allah. Allah yang maha agung, yang maha luhur, yang maha membagikan setiap apapun yang Allah kehendaki. Allah yang memuliakan kita, Allah yang menghinakan kita. Biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Dan sesungguhnya di dalam kekuasaan Allah lah setiap segala sesuatu. Allah maha kuasa, sahabatku. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang betul-betul bisa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi hamba Allah yang sangat terus meningkatkan ilmu kenal kita kepada Allah. Karena hanya dengan meningkatkan ilmu pengenalan kita kepada Allah, ilmu ma'rifatullah, maka kita akan tahu siapa Allah itu, siapa diri kita dan siapa Allah. Kalau kita tahu tentang ilmu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau sudah tahu maka kita akan cinta. Kalau sudah cinta kita akan kagum. Kalau udah cinta kepada Allah, kagum kepada Allah, maka kita akan takut juga kepada Allah. Maka setiap kita takut kepada Allah akan semakin mendekat kepada Allah. Kalau kita tahu segala musibah yang di dunia ini itu adalah Allah yang berkehendak, Allah yang maha sanggup, Allah yang menggerakkannya. Musibah segala macam, wabah segala macam, penyakit dan virus, tidak akan pernah virus bergerak satu detik pun, satu mili pun, kecuali Allah yang menghendakinya dan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan pernah orang terkena penyakit kalau Allah tidak menghendakinya. Itu secara ilmu hakikatnya. Tapi tetap kita sebagai manusia ikhtiar diwajibkan. Ikhtiar bagaimana iman kita meningkat, imun kita meningkat. Gimana supaya betul-betul kita terjaga, ikutin segala yang dianjurkan oleh medis yang baik-baiknya. Jaga pola makan, jaga pola pikir, jaga pola istirahatnya, jaga pola aktivitasnya, olahraganya. Dan yang kelima, jaga pola spiritualnya. Allahu Akbar. Insya Allah lima-limanya mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sungguh-sungguh ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beriman, bertakwa, kemudian betul-betul kita dicintai dan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun kebahagiaan kecuali orang yang cinta ke Allah dan dicintai oleh Allah. Ya, tidak ada satupun orang yang mulia, yang disukai, yang bahagia, yang betul-betul beruntung, kecuali orang yang dituntun, dibimbing oleh Allah menjadi hamba Allah yang sempurna. Gimana caranya? Yuk kita amalkan amal dakwah, kita amalkan agama ini, kita amalkan agama ini. Bagaimana caranya? Kita cari ilmunya supaya kita bisa mengamalkan agama ini. Ilmu yang setitik kita ini, tapi kalau diamalkan, kita aplikasikan, itu jauh lebih bermanfaat, jauh lebih dihargai oleh Allah dibandingkan punya banyak ilmu tapi tidak digunakan ilmunya untuk kehidupan sehari-hari. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita cari ilmunya setiap saat, setiap hari. Kita harus haus dengan ilmu. Utamanya adalah ilmu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu tauhid, ilmu akidah, itu ilmu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu ilmu satu paling utama pada disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, adalah ilmu tauhid yang pertama kepada umatnya. Begitupun kita sebagai orang tua, yang pertama kali yang disampaikan kepada anak-anak kita ilmu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dari mulai sejak dini kita kenalkan anak kita, kucing itu siapa? Kucing itu yang menciptakan siapa? Yang beri makannya siapa? Nyamuk itu apa? Yang menciptakan siapa? Yang memberi makan siapa? Yang menghidupkan siapa? Kita kenalkan kepada anak-anak kita, itu langit, siapa yang membuatnya, kapan dibuatnya, kapan hilangnya, dan siapa yang menguasai langit tersebut. Kita sampaikan kepada anak-anak kita sejak dini. Itulah jauh lebih beruntung punya anak yang paham tentang Allah dibandingkan ilmu matematikanya, bahasa Inggrisnya, fisikanya 10 nilainya, tapi nilai ketuhanannya, nilai ketauhidannya 3. Gak bangga sedikit pun saya. Gak bangga sedikit pun. Ini saya sering sampaikan ke anak-anak saya. Bukan berarti ilmu-ilmu yang lain gak bagus, tapi ilmu yang utama diutamakan. Dan ilmu yang lainnya, ketika ilmu tauhidnya udah ditanamkan dalam hatinya, setiap pagi, siang, sore, malam, ketika makan, kenalkan ke Allah. Ketika kita makan, ketika kita minum, ketika mau tidur, kenalkan ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika melihat laut, kenalkan ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga nanti anak kita ketika belajar biologi, dia akan memperdalam ilmunya. Ilmu biologinya dipelajarin, mempertebal imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian suatu saat dia jadi dokter, kemudian mempelajari ilmu anatomi fisiologi, tapi ilmu tauhidnya sudah mantap, maka ilmu anatomi fisiologi, ilmu kedokterannya akan mendukung imannya semakin kuat. Bagus tidak kira-kira? Kemudian sahabatku, ketika dia jadi ahli fisika, kuliah di fisika, matematika fisika, kemudian mempelajari ilmu fisika, membuat dia semakin kuat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau misalkan pondasi keimanannya kuat dari kecil. Tapi kita saksikan orang yang IQ-nya tinggi, matematikanya bagus, fisikanya bagus, bahasa Inggrisnya bagus, kemudian imannya lemah, tauhidnya lemah, maka tidak sedikit orang yang IQ-nya tinggi tapi gantung diri, kemudian bunuh gurunya, kemudian membunuh orang tuanya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Sahabatku yang dimuliakan oleh Subhanahu wa ta'ala, ilmu agama ini kita penting saat ini, sebarluaskan. Jangan takut dikatakan kita ini adalah so alim, so ustad, so ulama, so orang beriman. Jangan takut digituin. Jangan takut, karena kita yang menilai adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai kata ini Facebook ini tidak digunakan untuk mengenalkan kepada Allah, maka Facebook ini banyak orang yang mengenalkan kepada iblis, kepada setan, kepada maksiat, sahabatku. Andai kata YouTube tidak dipakai oleh kita untuk mengenalkan Islam yang indah, untuk mengenalkan Rasulullah, untuk mengenalkan kepada remaja kita tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang akhirat, maka YouTube itu akan penuh dengan kemaksiatan yang disebarluaskan oleh mereka, sahabatku. Nah, jadi medsos ini kita gunakan, ini medsos. Siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang beriman. Walaupun yang membuatnya adalah orang yang belum beriman, tetapi itu adalah yang menciptakan kotaknya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Buat siapa? Buat kita orang yang beriman, supaya bisa menyebarkan iman Islam yang indah kepada seluruh penjuru dunia. Dengan YouTube ini kita seluruh dunia tahu. Dengan Facebook ini seluruh dunia melihatnya. Maka serugi-ruginya orang yang pernah dihidupkan di atas muka bumi ini tapi belum pernah mengajak orang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, belum pernah mempromosikan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo sekarang WA-nya, IG-nya, YouTube-nya, Facebook-nya, Twitter-nya gunakan untuk mengajak orang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya tidak sia-sia hidup kita, bahwa kita ingin menjadi sejarah bahwa diri kita pernah hidup di dunia ini. Ketika kita sudah wafat nanti masih terkenang hasil karya kita, Facebook kita, video-video kita, tulisan-tulisan kita itu lebih abadi dibandingkan diri kitanya, sahabatku. Bukankah kita sering lihat para ulama, almarhum Ustaz Jepri Al-Bukhari, almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ, almarhum Kiai Haji Abdullah Syafi'i, almarhum Syekh Ali Jabir, almarhum Kiai Haji Tolku Zulkarnain, almarhum Kiai Haji Maimun Juber,
Itu buku-bukunya masih ada sampai sekarang dibaca oleh jutaan orang. Kemudian Facebook, di YouTube-nya itu video-video tentang ilmu yang beliau sampaikan, itu dilakukan, didengarkan oleh jutaan orang. Beliaunya sudah di alam barzah. Bayangkan pahala yang royalti yang masuk ke beliau berapa banyak, sahabatku. Apa artinya? IG ini, YouTube ini, Facebook ini, WA ini, tulisan-tulisan kita ini lebih panjang umurnya daripada yang berbicaranya. Itu coba ingat-ingat, coba renungkan, sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka rugi kalau misalkan Facebook kita hanya dipakai untuk mengeluh, untuk mencaci maki orang, untuk menghina orang, untuk jualan doang. Masih mendingan untuk jualan. Tapi kalau bagusnya jualannya yang membuat Allah suka bagaimana? Untuk mencaci maki, menggibah, mengadu domba, Masya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Rugi dan akan menyesal nanti di yaumil mahsyar. Jangankan di yaumil mahsyar, nanti di yaumil barzah pun kita akan menyesal. Kenapa ya Allah? Itu ya Allah, orang ribuan orang melihat video saya waktu itu, pernah nge-share video yang buruk, pernah nge-share itu tulisan-tulisanku yang membuat lalai kepadamu. Mereka mengikutinya ya Allah. Ada ratusan, ada ribuan. Maka setiap ada orang mengikuti jejak langkah kita yang kita tulis, yang kita buat videonya, membuat orang itu maksiat kepada Allah, maka kita mendapatkan royalti dosanya sepanjang kita di alam barzah sampai ke akhirat kelak. So, subhanallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka habiskan waktu kita. Ini suara serak, suara habis, nggak dipakai dakwah pun habis untuk dipakai teriak-teriak nyanyi, sahabatku. Otak kita kalau nggak dipakai untuk memikirkan umat, juga habis untuk memikirkan hal-hal yang maksiat. Ini bensin kita, walaupun nggak dipakai untuk dakwah, untuk dipakai silaturahmi, itu juga habis untuk dipakai jalan-jalan nggak bener. Oleh sebab itu sahabatku, mumpung masih ada waktu, mumpung masih ada kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala, kita dikasih handphone oleh Allah, kita dikasih penglihatan oleh Allah, tulis kalimat-kalimat yang membuat orang membacanya ingat kepada Allah. Orang lain yang menghina biarin, mau mengejek silahkan. Kita tidak perlu diejek, dipuji, nggak perlu, sama saja. Ejekan orang, hinaan orang, pujian orang, sama kata Aagim, seperti ember yang jatuh. Ember yang jatuh, piar. Orang yang menghina, piar. Orang yang memuji, piar. Gak ada bedanya ini sahabat. Bagi orang yang ikhlas, gak ada berhenti. Orang yang ikhlas itu dalam dakwahnya, orang yang ikhlas itu dalam, kita kan bisa dakwahnya cuman nulis 1, 2, 3 kalimat, ngomong kayak gini. Ini bukan ahlinya, tapi ingin menjadi pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diterima gitu saja. Allahu Akbar. Bayangkan, lihat oleh sahabat-sahabat, pidato atau ceramah 30 tahun yang lalu Kiai Haji Zainuddin MZ almarhum, itu yang menonton bisa 30 jutaan. Yang nonton udah 30 jutaan. Kalau ada 10 juta yang berubah, yang tadinya tidak beriman kepada Allah, yang tadinya jauh dari agama Islam, kemudian gara-gara nonton yang 10 juta itu jadi taat ke Allah, kemudian jadi taubat, jadi senang kepada Al-Quran dan kepada Rasulullah SAW, maka ngalir pahalanya 10 juta setiap hari sahabatku. 10 juta pahala sholatnya, 10 juta pahala sedekahnya, 10 juta pahala umrohnya, 10 juta pahala sholawatnya. Subhanallah, itu yang kita akan cari. Dan itu siapapun bisa melakukan itu sahabatku. Gak harus ulama, gak harus kiai, gak harus ajengan, gak harus ustadz. Kita ini juga bisa melakukan seperti itu. Apa yang kita mampu, ajak orang lain kepada kebaikan. Gak bisa bicara sendiri, sharekan punya orang, video-video yang bermanfaat dari para ulama-ulama kita. Itu pun kita akan mendapatkan pahala-pahala kebaikannya nanti di dunia, di alam barzah, di alam mahsyar, dan sampai ke surga insyaallah. Demikian, terima kasih sahabatku yang berdoa Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya, yang baik dari Allah, yang salah dari saya pribadi mohon dimaafkan. Sehat jiwanya, sehat raganya. Semoga kita dikuatkan iman Islam kita di akhir zaman ini yang penuh dengan onak dan duri, yang penuh dengan
yang penuh dengan fitnah dari berbagai macam penjuru. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.